Pembahasan yang nomor 15, perkara sujud. Ya. Perkara sujud ini yang pertama disyaratkan. Nah, ini Pak, ketika kita sujud harus ada ini. Harus ada perihal ini. Yang pertama adalah rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah. Berarti apa, Pak? I'tidal. Berarti sebelum kita sujud, i'tidalnya harus sesuai dan harus terlaksanakan secara sah. Ya, kemarin sudah dibahas tuh syarat-syarat i'tidal. Ya, itu semuanya setelah terpenuhi baru dia boleh melaksanakan sujud. Kalau belum, apalagi dia nggak i'tidal, maka tidak boleh dia langsung sujud. Contoh, ruku, sujud, sah nggak? Ya, harus kembali lagi ke atas. Misalkan dia lupa ruku, tahu-tahu langsung sujud, ingat tadi saya belum i'tidal, maka balik lagi ke atas, langsung diri lagi ke posisi i'tidal. Tidak boleh disengaja. Kalau disengaja batal. Kalau lupa kemudian ingat, balik lagi ke posisi awal yang dia lupa rukun itu. Tamam. Yang pertama. Yang kedua, tidak menurunkan badan dengan niat selain sujud. Allahu Akbar, itu semata-mata tujuannya untuk sujud. Loh, emang ada Ustadz tujuannya selain untuk sujud? Ada. Contoh, Bapak lagi i'tidal, kemudian Bapak lihat teman Bapak mau niat jahat ke Bapak, akhirnya Bapak mau dipukul. Bapak turun, udah sampai bawah, nanggung ini, gak usah naik lagi dah. Sah nggak sujudnya? Gak sah. Kenapa? Karena turunnya dia bukan untuk sujud, tapi untuk menghindar dari pukulan, untuk menghindar dari kejahatan. Jadi turunnya memang semata-mata untuk melaksanakan sujud. Ini mungkin sebelumnya udah dibahas di pembahasan ketika Bapak pengen ruku, tujuannya memang untuk ruku. Silahkan dibuka lagi, pasti sama itu. Kemudian yang ketiga, sujud minimal seukuran tumakninah secara yakin. Tumakninah seukurannya apa, Pak? Dengan seukuran bacaan subhanallah. Berarti Bapak minimal Bapak i'tidal, minimal Bapak sujud Allahu Akbar, diam seukuran subhanallah, kemudian Allahu Akbar. Misalkan Bapak nggak mau baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, nggak mau, nggak apa-apa, yang penting sujud tumakninah, diam seluruh anggota badan seukuran subhanallah. Kalau lama sujudnya tapi gerak-gerak, contoh misalkan Bapak sujud Allahu Akbar, sujud, kemudian tangannya begini, batal gak di sholatnya? Saya tanya dulu, batal gak di sholatnya, Pak? Tidak batal. Kenapa? Karena ini gerakan kecil, tapi makruh. Ini makruh. Ya. Sujud dia begini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia bangkit ke duduk antara dua sujud. Sah gak tadi sujudnya? Tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumanina. Harus sukunul a'dha, diamnya seluruh anggota tubuh ketika kita sujud seukuran subhanallah. Jadi Allahu Akbar, diam seukuran subhanallah. Nah, habis itu bangkit untuk melaksanakan duduk antara dua sujud. Kalau misalkan nggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena itu sunnah. Kemudian selanjutnya sujud dengan nih catatan, sebagian dahi, dua telapak tangan, kedua lutut, dan telapak jari kedua kaki bukan terbuka. Sujud dengan 7 anggota. Yang pertama dahi, yang kedua dan ketiga telapak kanan, tangan kanan kiri 3, kemudian kedua lutut kanan kiri 5, kemudian jari kedua kaki kanan kiri, berarti berapa, Pak? 7 ini harus tempel, nggak boleh enggak. Jadi kalau ada orang sujud padahal tangannya ada, ya Pak, tangannya ada, kemudian dia sujud yang kirinya nggak ditempelin sama dia, maka sujudnya tidak sah. Atau nih yang kebiasaan banyak orang lakuin ini keliru, ini hati-hati nih orang yang sholat ketika sujud, ini saya praktekin ini, soalnya kalau nggak praktek nggak paham nanti. Bapak kalau sujud itu biasanya kakinya begini nih,
Betul gak? Bapak sujud begini nih. Tuh. Ini tidak sah. Hati-hati. Tidak sah. Ya. Jari-jarinya itu harus bagian dalam jari, kan jari kaki. Kalau kita kan, kalau kaki itu jari-jarinya itu harus menempel walaupun satu, misalkan jempol doang. Nggak boleh semuanya ditidurin begini, nggak boleh. Harus yang ada yang didirikan. Kalau nggak ada, maka tidak sah sujudnya. Ini hati-hati, masih banyak soalnya. Orang sujud tapi nggak paham caranya, akhirnya kakinya, jari-jarinya semuanya ditidurin begini sama dia. Nggak ada yang didirikan. Kalau nggak ada yang didirikan, maka sujudnya tidak sah. Ya, tadi lihat semua belum tuh ya? Saya ulang sekali lagi. Ini yang sebelah ini ya. Kalau ada orang sujud kakinya begini nih, ada kan Pak? Ya, ini nggak sah. Harus ada yang didirikan, minimal satu jempol gini. Ini sah. Tapi yang sempurna semuanya begini, menghadap ke arah kita. Jadi dipahami Pak ya? Jadi jangan ditidurin, jangan direbahin kakinya ketika sedang sujud. Kemudian poin selanjutnya, wajib sebagian dahi terbuka. Dahi. Jadi Bapak nggak boleh sholat kayak begini. Sah gak ini Pak? Tidak sah. Kenapa? Karena dahinya semua harus sebagian kebuka, setengah. Ya bagus lagi. Nah begini. Jadi semua bagian dahinya kena kepake untuk sujud. Jadi nggak boleh ditutup. Ya. Yang punya rambut panjang makanya sholatnya pakai peci. Biar ketika sujud nggak repot. Sujud begini-begini nanti deh. Ya, dipegangin sama dia sehingga tangannya nggak nyentuh ke tempat sujud, nggak sah. Makanya kita diperintahkan, disunnahkan untuk sholat itu pakai peci, biar lebih rapi, lebih khusyuk. Mempengaruhi Pak, mempengaruhi. Ya kalau rambutnya panjang, nggak pakai peci, otomatis tidak akan khusyuk sholatnya. Coba aja, ya karena sibuk untuk ngurusin rambut. Kemudian selanjutnya, kepala tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan dirinya, seperti selendang yang sedang dipakai. Jadi kalau misalkan Bapak sujud, Bapak sholat pakai sorban begini. Kalau pakai Bapak, saya kasih tahu ya, Bapak kalau pakai sorban panjang jangan diginiin. Kalau sholat diginiin. Kalau pendek nggak masalah. Kalau pendek nggak jadi masalah karena nggak akan mengganggu. Tapi kalau panjang dilipat begini. Nah misal Bapak sujud, ketika sujud ini jatuh, tapi masih nempel, jatuhnya ke tempat sujud. Bapak sujud, ini tidak sah. Kenapa? Karena ini bergerak dengan pergerakan. Tapi kalau dari awal kita jadikan dia sebagai tempat sujud begini, sah atau tidak? Sah. Sama hukumnya seperti sejadah. Atau sebelum kita sujud, Sami Allahu liman hamidah, daripada repot, akhirnya sebelum sujud dia angkat, dia taruh sujud. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena dia posisinya tidak lagi bergerak dengan pergerakan kita. Tapi ahsannya, bagusnya dari awal sholat taruh aja udah, dijadikan sebagai tempat sujud. Apalagi kalau karpetnya selain warna putih kayak gini. Bapak kalau sholat bagus pakai rinda warna putih Pak. Warna putih taruh sebagai apa? Menambahkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau makanya bagusnya itu memang nggak ada motif-motif. Karena ketika ada motif-motif itu merusak konsentrasi kita di dalam sholat. Akhirnya orang sholat pikirannya kemana-mana. Sejadah-sejadah yang dijual di pasar itu kalau mau beli pilih yang polos Pak, jangan yang warna-warni, yang ada gambarnya, jangan. Gak bakal khusyuk sholatnya, gak akan khusyuk. Begini aja kita gak khusyuk, apalagi ada gambar-gambarnya. Baik gambar apa misalkan Pak, walaupun gambar Ka'bah. Kita mah kalau gambar Ka'bah di tempat sujud kita, bukan mikirin bagaimana kebesaran Allah, tapi mikirin motif Ka'bahnya. Ini kayaknya warnanya nggak cocok ini nih. Ini harusnya warna ini nih. Tuh, kalau gitu Pak, maka pakai yang polosan. Mulai sekarang Bapak kalau bisa sholat selalu bawa
sorban atau apapun, sejadah kah yang warna putih agar lebih khusyuk sholatnya. Kalau bisa pakainya kain kafan Pak. Bapak beli kain kafan warna putih kan? Nggak ada Pak, orang jual kain kafan warna merah, partai nanti disangkanya. Ya kuning, nggak ada Pak. Beli Pak kain kafan, kemudian kan kain kafan besar, potong sebagiannya, ya setengahnya, yang itu nanti akan kita pakai ketika kita meninggal dunia, jadikan sebagai tempat sujud, tempat sholat. Itu kebiasaan para ulama. Ulama dahulu Pak, itu kalau sholat hamparannya itu adalah kain kafan mereka. Jadi ketika sholat bayangin, nanti saya mati, ini baju yang terakhir saya akan pakai. Jadi menambah kekhusyuan. Orang itu akan semakin khusyuk kalau ingat mati Pak. Coba aja, Bapak seandainya dikasih tahu, Pak besok Bapak meninggal dunia jam 7 pagi. Apa yang kita lakuin dari sekarang? Beramal soleh, nangis-nangis, minta maaf, istighfar, makin khusyuk kan? Karena tahu dan sadar akannya kematian. Sayangnya sekarang kita ini seakan-akan hidup ya, yang tidak akan ada kematian. Lupa kita mati itu akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimundurin, enggak bisa juga dimajuin. Jadi ketika sujud Bapak, ya tidak boleh ada penghalang, yang penghalang itu ikut dengan pergerakan kita. Contohnya sorban yang paling gampang. Lebih-lebih lagi peci, ya. Kalau Bapak dari awal sholat begini, sujud berarti tidak sah. Kenapa? Karena peci ini ikut gerak dengan pergerakan kita. Adapun sorban yang kita taruh sejadah ini tidak. Kenapa? Karena dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Itu syaratnya. Kemudian mengucap awal takbir saat mulai menurunkan badan. Jadi Bapak ketika berdiri i'tidal kita, ya, mengucap takbirnya itu bukan ketika di pertengahan, tapi dari awal gerak. Maaf. I'tidal. Kemudian Bapak turun, bukan begini Pak ya. Allah, bukan. Tapi ketika turun ke bawah langsung lafaz takbir. Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang kosong daripada pergerakan sholat kita. Bisa dipahami Pak? Atau jangan juga begini, Allahu Akbar, masih panjang lagi ke sujud tapi barnya sudah selesai. Bisa dipahami Pak ya? Jadi gerakannya tidak kosong dari zikir. Ini yang dulu sering disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Jadi kalau beliau melihat imam sholat di pondok nggak sesuai sunnah, itu akan ditegur langsung oleh beliau. Termasuk dari perkara sunnah, gerakannya, setiap gerakannya itu diisi dengan zikir. Tidak ada yang kosong daripada zikir. Itu yang pertama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thumma yukabbiru, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir hina yahwi sajidan, ketika turun untuk sujud. Dan fungsinya banyak Bapak. Kalau Bapak takbirnya sedikit, contoh Bapak diri kemudian Allahu Akbar, belum lagi sujud, akhirnya jemaah yang paling belakang nyangkanya Bapak udah sujud. Akhirnya terjadi perkara membarengi imam. Paham gak maksud saya ini? Ya, karena Allahu Akbar padahal masih setengah lagi, belum sampai sujud. Imam makmum yang di belakang kan gak ngelihat imam. Sehingga ketika dia dengar bar, dia pun ikut turun untuk sujud. Ini namanya membarengi imam. Bisa jadi bahkan sampai mendahului imam. Nah ini hati-hati. Ini hati-hati. Kemudian selanjutnya meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, lalu kening dan hidung. Jadi cara sujud itu yang betul ketika turun, lutut dulu, tangan, kening, baru hidung. Jadi ketika Bapak turun dari berdiri Bapak, ya, itu caranya bukan Allah, jangan tangan dulu, jangan, tapi lutut dulu. Allahu Akbar, lutut,
tangan, dahi dan juga hidung. Itu cara yang sunnah. Cara sunnah seperti itu. Jadi yang selama ini turunnya tangan dulu sebelum lutut dirubah. Ya, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Wa'il bin Hujr, saya ngelihat Nabi katanya, idza sajada, Nabi kalau sujud, wada'a rukbataihi, narok kedua lututnya terlebih dahulu, qabla, sebelum yadaihi, sebelum tangannya. Lutut, tangan. Wa idza nahadha, kalau Nabi naik, Nabi berdiri dari sujudnya, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, Nabi akan mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. Bapak bangkit sujud, biasanya kan ada, dan ini biasanya orang yang sudah tua. Orang sudah tua dan mungkin agak gemuk. Kalau bangkitnya ya nggak dibantu dengan tangan, itu sulit. Betul ya Pak? Makanya yang bagus, saya praktekkan dulu ini. Yang baik, sujud, kemudian bangkit, tangan dulu, kemudian baru kaki, kemudian baru lutut. Saya praktekin. Ini biar makin paham Pak dengan praktek ini. Ya, sujud. Begini, bangkit, tangan nih, kemudian terus sampai berdiri. Jadi jangan begini Pak, jangan. Nah, jangan Pak, jangan ya. Tapi tangan dulu yang diangkat, kemudian lutut, kemudian dia langsung sambung untuk berdiri. Itu kalau bangkit daripada sujud. Selanjutnya, aku melihat Nabi SAW, ya, apabila beliau akan sujud, beliau akan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan juga diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ard. Apabila beliau sujud, Nabi, maka beliau akan menempel dan keningnya dari bumi. Tempelin ini dan juga ini. Tempelin hidung juga kening. Yang wajib ini Pak. Kalau ini dan ini itu tidak wajib. Tapi itu disunnahkan. Kemudian menjauhkan kedua siku dari pinggang untuk lelaki jika memungkinkan. Jadi kalau laki-laki sujudnya jangan begini. Ini untuk perempuan, tapi dibuka. Ayo coba, ada yang mau praktek apa enggak Bapak? Biar makin paham yang mau praktek Pak. Kalau enggak saya lagi enggak apa-apa. Oke, saya praktekin ya Pak, atau saya baca dulu aja. Nanti selesai baru saya praktekin. Praktek ketika sujudnya. Yang pertama, ya, kedua sikunya dijauhkan dari pinggang ketika sujud. Riwayat daripada Abu Humaid juga. Wa nahha yadaihi an janbaihi. Nabi kalau sujud itu menjauhkan kedua tangannya dari pinggungnya, dari pinggangnya, tidak ditempelin. Kemudian selanjutnya mengangkat kedua siku dari tanah, tidak menghamparkannya. Jadi diangkat begini, tidak diginiin Pak, tidak seperti ini. Nah ini biasa orang-orang malas begini sholatnya, ya. Kemudian ini hadis riwayat daripada Sayyidina Barra bin Azib. Idza sajadta, kata Nabi SAW, kalau kamu sujud, fadha kaffaika, letakkan kedua pergelanganmu, warfa' mirfaqaika, angkat kedua sikutmu. Jadi begini, angkat. Nanti saya praktekin ya Pak, jangan diarok begini, jangan. Kemudian meletakkan kedua pergelangan tangan sejajar dengan kedua bahu, sama seperti kita takbiratul ihram Bapak. Ya, ibu jari sejajar dengan cuping telinga dan ujung-ujung jari sejajar dengan ujung telinga. Berarti ketika kita sujud sama seperti kita takbiratul ihram. Bapak kalau takbir yang sunnah itu seperti apa? Sejajar gini Pak. Allah begini. Cuman bedanya kalau takbiratul ihram disunahkan untuk direnggangkan Pak. Begini, Allah, ada ini, nyala udah, nggak usah ada ini apa-apa. Allahu Akbar, ya, direnggangkan. Tapi kalau sujud rapet. Kalau takbiratul ihram
kita disunahkan ini sejajar dengan ini. Diperkirakan, bukan ditempel. Diperkirakan. Allah. Nih segini kan, sejajar nih. Ini otomatis Pak, otomatis. Kalau ini sejajar dengan bahu, ini akan sejajar dengan cuping. Kalau ini sejajar dengan cuping, otomatis ini juga sejajar dengan atas telinga. Ini otomatis. Jadi patokannya sejajarkan ini pergelangan tangan dengan bahu. Itu caranya. Nah, ketika sujud juga begitu. Bapak yang sujud, jangan begini tangannya, jangan dibuka begini, jangan. Tapi sejajar. Ya, taruh yang sekiranya ini berbarengan dengan ini dan juga atasnya. Kemudian nanti terakhir saya contohkan. Diriwayatkan daripada Abu Humaid Al-Hamidi, ia berkata, "Tsumma hawa fasajada fasara ra'suhu baina kaffaihi miqdaru hina iftataha salata." Ya, kemudian Nabi SAW turun untuk sujud. Maka kepala beliau berada di antara kedua tangan beliau. Begini, ya. Seukuran mengangkat tangan ketika memulai sholat. Maksudnya ketika takbiratul ihram. Nanti saya praktekkan. Kemudian merapatkan jari jemari tangan. Kalau sujud Pak, jangan diginiin tangannya, rapet. Hanya ada dua tempat kita disunnahkan untuk merenggangkan tangan. Satu, ketika takbir, baik itu takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat yang disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar, ruku, Allah, itu sunnah begini. Kedua, ketika kita ruku, kalau ruku tangannya megang lutut, jangan begini, tapi direnggangkan. Nah, ketika sujud dirapatkan seperti ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, kalau Nabi sujud, dhamma asabi'ahu, Nabi akan merapatkan daripada jari jemarinya. Kemudian ringkas saja, menghadapkan seluruh jari tangan ke arah kiblat. Jadi gak wajib Pak, tapi sunnah. Jadi kalau sujud tangannya begini jarinya arah kiblat. Jadi jangan orang sujud begini. Nah, jangan mau begini. Oke, selanjutnya menjauhkan perut dari paha, menjauhkan perut dengan paha. Jadi nanti biasanya ada orang sholat itu perut sama pahanya ditempelin. Nanti saya contohin. Mungkin Bapak baru dengar ya. Tapi kalau Bapak lihat pasti, oh ini pernah saya lakuin mungkin. Pas kita bocah pasti pernah ngelakuin ini. Nempelin perut sama paha ketika sujud. Sering ini karena bocah kan. Namanya bocah TK Pak. Males sholatnya biasanya. Ya, yang penting sholat kalau bahasa mereka makan. Oke, jadi perut sama pahanya dijauhin, dikasih renggang. Kemudian merenggangkan kedua paha kaki kurang lebih seukuran satu jengkal kedua paha kaki. Ketika Bapak sujud, ini kan lutut dan lutut. Itu kan ketika kita sujud jangan ditempel begini lututnya, tapi dibuka. Dibukanya seukuran satu jengkal kaki, sama ketika kita berdiri ketika sholat. Bapak kalau memulai sholat kan jarak tuh kanan kiri, jaraknya semana? Seukuran satu. Apakah diukur? Enggak, diperkirakan. Jadi nggak usah diukur-ukur sebelum sholat. Jengkal, ya, jangan perkiraan. Selanjutnya membaca zikir. Membaca zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ketika kita sujud. Kemudian disambung dengan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Bapak boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Terus disambung subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Boleh juga. Kemudian ada juga dalil Nabi SAW berkata, anna Nabi SAW kana yaqulu fi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Itu dasar dalilnya. Nah, sebenarnya banyak lagi bacaannya, Pak. Ya. Banyak pilihan-pilihan bacaan ketika kita sujud, tapi yang jelas ini yang paling banyak dipakai para alim ulama. Kalau mau baca Bapak, boleh 3, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Jangan lebih dari 11. Lebih dari 11 itu hukumnya makruh kata ulama. Jadi maksimal berapa Pak?
11. Ya, minimal 1. Ya, kalau untuk mendapatkan pahala sunnah. Tapi yang afdol 3. Yang afdol 3. Kemudian membaca doa sebanyak-banyaknya jika memungkinkan. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ya, keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Pakai bahasa Arab kalau diucapkan. Kalau enggak diucapkan, mau pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Jadi lagi sujud, ya Rob berikan saya rezeki, nggak boleh. Ya, saya pengen ada hajat ini nggak boleh. Kalau mau di dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab, niatnya zikir itu tidak mengapa, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, untuk perempuan maka disunahkan untuk merapatkan tubuhnya saat sujud. Jadi kalau perempuan mah rapet-rapet, ya. Jadi ketika sujud, riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza sajadatil mar'atu faltahtakir wal tadumma fakhidaiha. Apabila seorang wanita sujud, hendaklah ia menyembunyikan diri dan merapatkan tubuhnya kepada dua pahanya. Oke, saya praktekin Pak ya, apa yang tadi kita bahas. Ini nggak kelihatan ini. Apa dipinggirin aja kali ya? Atau maaf. Atau saya kesini aja, nggak usah. Nanti repot lagi Pak. Nih Pak, sujud ya. Yang tadi kita bahas semuanya ini. Yang pertama dari diri dulu aja. Ketika kita hilang, tapi semuanya berbarengan. Dari kita mulai awal bergerak. Allah. Sujud dulu. Berbarengan sampai kepada kaki kita ke tempat sujud. Sampai sini posisikan kaki kita itu seperti ini. Nih Pak, ya nggak boleh begini Pak, nggak boleh. Minimal begini Pak, ini minimal nih. Satu-satu, ya. Atau jadi sengaja doang Pak, begini Pak. Minimal ada aja, minimal ada aja. Ya kanan kiri, itu sudah. Sunnahnya full semuanya didirikan. Kemudian tadi posisi tangannya sejajar antara kiri dengan ini Pak. Ini Pak. Tuh. Bukan begini bukan. Bukan di lapangan ini bukan. Tapi begini. Kemudian apa? Kemudian semuanya menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak begini tapi sujudnya. Nih ya. Tapi begini. Tapi begini ya. Ini kalau orang sholat jadi tidur ya. Boleh. Oh. Karena patokan kiblatnya begini. Ya, jadi yang penting ini menghadap ke arah kiblat. Ini terus sejajar Pak. Ini kemudian menghadap ke arah kiblat dan ini dirikan. Kemudian ini diangkat. Ini Pak. Tuh. Ya, diangkat. Kemudian disengkapkan dari apa tadi? Dari ini janbai kanan kirinya. Ini Pak. Dan jangan ditaruh begini Pak. Ini makro ini. Apa ini namanya? Ini Pak. Nah ya, ini apa? Dan duduk. Jangan. Kemudian terakhir tadi, jangan tempelin ini dengan paham. Jadi Bapak